Terima kasih kepada anggota sekalian yang sudah dapat berkumpul di kegiatan konser kelompok kita pada hari ini. Bagaimana keadaannya? Baik? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan konser kelompok kita, baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, kepada saudara di sebelah kiri, silakan dibantu. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita yaitu konser kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Di sini sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu sis. Oke, konseling kelompok itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada anggota kelompoknya secara individu gitu kan. Tetapi kita berbentuk kelompok sekarang kan. Nah, kenapa? Agar kita bisa menyelesaikan permasalahannya itu secara bersama-sama. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Bisa sis. Oke. Apa sih tujuan dari konseling kelompok itu? Tujuannya agar tadi menyelesaikan masalah anggota kelompoknya, masalah apa ada setiap individu di dalam kelompok itu. Jadi bisa diselesaikan bersama-sama tanpa ada rasanya canggung atau bagaimana gitu. Biar merasa semua orang itu punya masalah tersendiri dan tidak perlu ragu untuk menceritakannya. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan konseling kelompok itu. Bagaimana sih? Nah, di awalnya tadi setiap anggota akan menceritakan bagaimana permasalahan dalam diri dia, bagaimana masalah yang dalam diri itu yang harus diselesaikan agar tidak berkecimpung terus di dalam kehidupannya, biar selesai gitu kan. Diceritakan agar nanti teman-temannya mungkin bisa memberikan solusi juga. Tidak hanya saya yang bisa memberikan solusi, tapi teman-temannya mungkin bisa gitu. Saling berbagi pengalaman gitu. Dapat dipahami? Dapat. Oke, asas apa aja sih yang ada di konseling kelompok? Ada yang udah tahu? Belum tahu sis. Belum? Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua pembicaraan khusus di tempat konseling kelompok kita ini tidak ada sangat dirahasiakan di antara kelompok maupun konselornya. Permasalahan itu akan ditutup rapat dan hanya antara kita dan Allah yang tahu apa aja yang masalah di dalam diri anggotanya masing-masing. Jadi jangan ragu untuk menceritakan masalahnya. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu yang dimana sukarela dalam menceritakannya. Tidak hanya di sini sangat menjaga kerahasiaan, tetapi anggotanya atau individu yang menceritakannya harus sukarela menceritakannya, dan yang mendengarkannya juga harus sukarela, secara sukarela. Kita akan membantu teman-teman kita menyelesaikan masalahnya. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Kita saling terbuka di sini agar anggota merasa nyaman, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Oke? Keterbukaannya dalam hal apa? Menceritakan hal yang dimana masalah itu di dalam diri, masalah yang ada di dalam diri setiap anggota. Nah, masuk ke asas kegiatan. Kegiatan dalam hal yang harus aktif dalam berpartisipasi dalam proses konseling. Nah, harus aktif. Bagaimana aktif konselingnya? Kayak menyelesaikan masalah temannya mungkin kan, atau kita yang sebagai ini curhatnya, dan harus ikut andil dalam memecahkan masalah dan menceritakan masalah agar selesai.
masalah itu tersendiri. Oke? Nah, kelima yaitu asas kenormatifan. Ya. Yaitu kenormatifan berarti seluruh kegiatan dalam konseling kelompok harus sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, sebagai norma yang berlaku yaitu kita yang dimana bukan konselor aja yang punya norma-norma yang harus diikuti aja, tetapi anggotanya juga bagaimana bersikap sopan, tidak ada namanya kata kasar atau pujian, udah itu saling menghargai anggotanya yang ingin bercerita atau sebaliknya. Memberikan masukan, pendapat, dan pengalaman-pengalaman apa yang harus diceritakan agar bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Oke, gimana? Sudah mengerti semua? Sudah sis. Oke, bagus. Jadi kita belum kenalan nih, jadi kita kenalan dulu ya. Oke, saya dulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sakti sebagai konselor dan yang akan membimbing konseling kelompok pada hari ini. Dan sudah di sebelah sini kenalan dulu. Saya perkenalkan, nama saya Nisha. Iya, oke. Nama saya Nasti. Oke, iya. Nama saya Reza. Oke, kita akan bermain games dulu ya. Gamesnya itu kayak kalau tepuk satu berarti tepuknya dua. Aku bilang satu berarti tepuknya Dua. Aku bilang dua berarti tepuknya tiga. Kalau aku bilang tiga tepuk satu. Oke. Dua. Satu. Bingung. Kayaknya saudara Nasti agak gugup ya. Oke, kita ulang lagi ya. Masih pemanasan, oke? Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk dua. Satu. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, kepada teman-teman sekalian, bagaimana suasana hatinya pada hari ini? Oke, kepada saudara gimana suasana hatinya pada hari ini? Kalau hari ini sis, apalagi 2 minggu belakang ini kan, ini saya seringkali merasa cemas dan agak pusing ya sis. Oke, pada saudara Nasti gimana suasana hati pada hari ini? Hari ini suasana hati saya Senang. Dan kepada saudara, bagaimana suasana hatinya pada hari ini? Kalau saat ini sih lagi bingung aja sih. Lagi bingung. Ada yang cemas, ada yang senang, ada yang oke. Jadi suasana hati pada hari ini sangat beragam ya, sangat beragam sekali. Jadi, kita langsung aja ke tahap menceritakan kenapa suasana hati pada hari ini merasa bingung. Kepada saudari, bisa dipersilakan untuk menceritakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya bingung nih Kak, karena soalnya kan ini udah mau semester akhir, jadi lagi mikirin masa depan nih antara mau lanjut kuliah atau ngambil apa nih kayak kerja atau buka bisnis. Jadi agak bingung nih tentunya mana. Jadi saudari merasa bingung mau ngambil apa ke depannya, planning apa ke depannya. Sudah ada memiliki planning? Sudah? Tetapi tidak tahu apakah bisa dijalani apa tidak, begitu. Lanjut, ini ada yang suasananya lagi senang. Ini benar-benar senang atau ada sedihnya kan? Ada campur tuh. Oke, kepada saudara Nasti
Pasti dipersilakan untuk menceritakannya. Kalau saya hari ini merasa senang ya, sis. Tapi bingung juga kok bisa senang hari ini, jadi bukan bingung ya. Apa bisa dikatakan mood swing ya, kadang bisa merasa senang secara tiba-tiba. Oke, berarti tidak ada kecenderungan antara mau sedih, tapi lagi senang aja hari ini. Oke, kita lanjut kepada saudara Reza. Jadi saudara Reza pada hari ini katanya suasana hati merasa cemas karena kenapa itu? Kalau bisa diceritain, saudara Reza dipersilakan. Baik sis, di sini saya ingin sedikit bercerita tentang sebab perasaan saya merasa cemas pada hari ini, tapi pada hari-hari terakhir ini. Gimana sis? Alasannya itu mengenai masalah akademik saya, di mana pada semester 7 ini motivasi untuk belajar saya sangat berkurang. Mungkin karena ada beberapa faktor baik dari internal dan diri saya sendiri, di mana manajemen waktu saya untuk belajar, manajemen itu main-main ataupun kegiatan yang lain itu tidak sesuai ataupun tidak sama seperti semester 6, semester 5 ataupun semester yang lalu. Nah, karena rusaknya waktu ini membuat motivasi belajar saya sangat berkurang. Itulah sis kalau masalah yang paling utama yang saya ceritakan. Oke, kepada teman-teman ini anggota kelompok, masalah siapa nih rasa kalian yang urgent, yang begitu ada masalah yang harus betul-betul diselesaikan? Bagi teman-teman siapa? Oke. Kayaknya saudara Reza memiliki kecemasan yang berlebihan. Oke. Jadi pada saudara Reza boleh diceritakan lagi masalahnya lebih lengkapnya. Jadi ini kan dari semester 1 sampai semester 5, 6. Di situ saya masih bisa ataupun mampu memahami pelajaran atau kuliah. Dan di sebelum mata kuliah mungkin masih ada kalau 80% ataupun 90% yang belum saya pahami sis. Tapi waktu semester 7 ini sis kan makin tinggi semesternya, saya merasa otak saya itu jadi lemah. Banyak pelajaran-pelajaran yang tidak saya pahami. Nah, mungkin yang saya evaluasi dari saya itu paling banyak dari semester 7 20% dari 100% pelajaran yang saya pahami. Jadi mungkin kalau masalah kecil kan saya sudah belajar dari sama kawan, belajar di sosmed, tapi menurut saya kalau hasilnya kurang maksimal gitu basis. Nah, mungkin yang saya pahami juga ada mungkin faktor yang membuat perilaku saya seperti dari semester 7 ini. Yang pertama dari semester 1 sampai semester 6 itu adalah bisa menambahkan kawan, bisa jadi kawan, bisa juga menjadi sekaligus menjadi mentor gitu lagi. Dimana ada kawan organisasi, kawan kelas, kawan dari asal kampung sendiri, dimana orang-orang ini teman-teman ini sih mau ataupun mampu lah membimbing atau menjadi mentor saya dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah saya semester 1 sampai 6, tapi tidak di semester 7 ini. Nah, ada juga faktor dari diri saya sendiri yang tadi yang sudah saya ceritakan, manajemen waktu yang sangat cacat sisi menurut saya, dimana kalau dulu masih berminat dalam masalah waktu saya belajar daripada bermain. Tapi sekarang sih mungkin lebih bermain, mengumpul sama kawan, sama party daripada diskusi tentang pembelajaran sih. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, dari cerita saudara Reza dapat saya lihat
kayak dimana lagi masa mungkin bosan belajar, ya betul. Dimana yang di awal rajin, berusaha mengejar nilai dan segala macam, ya excited di awal misalnya. Dan sekarang di masa-masa kayak sudah jenuh dan bosan akan belajar itu sampai tidak bisa memahami pelajaran itu, saking bosannya. Nah, dari pertemanan sekarang boleh ditanya masih berteman atau udah ada yang renggang? Kalau berteman sih, tapi nggak seakrab dulu gitu lah sih. Masih ada jarak dari itu. Berarti ada miskomunikasi sedikit-sedikit. Mas. Berarti ada miskomunikasi sedikit, tidak ada namanya itu diskusi antara teman lagi, tidak bisa ada tempat cerita lagi. Iya. Jadi saudara Reja sekarang lagi bingung, memiliki kecemasan yang berlebihan. Apakah aku bisa ke depannya ini menyelesaikan semester kali ini? Kayak sudah muak, tidak ada tempat bercerita, mau cerita tetapi nggak tahu kemana, teman sudah mengejar. Jadi inilah dibentuk konseling Bapak ini untuk menyelesaikannya. Nah, sebaiknya saudara Reja boleh jika ingin senggang untuk memanage lagi waktunya. Jam sekian belajar dulu, baru lempar ke jam sekian kamu bisa bermain dulu. Nah, atau mungkin jika tidak ingin pengen seharian itu ingin bermain, ada inginnya istirahat pikiran. Tadi dibilang otaknya kadang tiba-tiba lelah, nggak tahu berfungsi atau bagaimana, tidak tahu menyampaikan apa, pelajaran susah masuk ke dalam pikiran atau gimana. Jadi saudara Reja itu tuh usahakan nampaknya pola tidur atau pola makannya sekarang lagi menurun ya. Iya, lagi suka begadang mungkin. Iya, karena keasikan main jadi yang akhirnya begadang, atau mungkin karena kecemasan yang terlalu berlebihan jadi akhirnya bergadang. Karena cemas, galau atau segala macam jadinya tidak makan, ya. Nah, jadi untuk saudara Reja itu lebih ke depannya tuh langsung aja dikasih masukan untuk dari saya sendiri agar memiliki pola hidup yang lebih sehat. Dari tidur, dari makan harus diatur dengan benar. Jangan dibawa malas itu. Boleh malas tapi tahu waktu. Pengen berkembang tetapi jangan hanya sebentar. Kayak ada sih yang tobat tapi hanya sebentar gitu kan. Tobat sampai 2 hari. Jangan begitu. Usahakan rutin. Boleh membuat kesalahan itu, suatu kesalahan itu boleh, normal manusia. Tetapi usahakan agar menjadi lebih baik lagi. Nah, di manage lagi waktunya. Ingat, besok aku kampus, sebaiknya aku belajar. Jika ingin simple, sudah ada HP. Jadi usahakan nanti kalau ada game gitu kan disisihkan dulu gamenya, atau lebih fokuskan lagi untuk membaca materi pelajaran perkuliahan. Dan untuk pertemanan juga chat-chat, tanyain kabar bagaimana, atau pengen masukan dari teman-teman yang dari jauh, kayak ada masalah tidak apa, cerita saja terhadap mereka, mungkin mereka ingin jadi tempat cerita juga kan dari kamu. Oke, itu masukan dari saya. Dan kepada teman-teman sekalian atau anggota, ada yang ingin memberikan masukan kepada saudara Reja? Oke, kita langsung aja kepada saudara Regisa untuk memberikan masukan kepada saudara Reja. Baiklah, kalau menurut saya sih, kan tadi ada masalah soal kayak cemas tentang pembelajaran yang menurun gitu kan. Itu dapat kayak yang dibilang kakak tadi, dapat dilakukan dengan manajemen waktu gitu, kayak kalau bisa dibuat kayak catatan kecil atau HP ini dikasih tanggal jam sekian sampai sekian ini gitu. Terus kalau soal pertemanan itu, kalau menurut saya
mungkin ada kesalahpahaman sedikit gitu antara saudara dan temannya, jadi bisa dilakukan komunikasi gitu, kayak saling tanya dulu kita kenapa kita nggak kayak dulu gitu, mungkin seperti itu. Oke, kepada saudara Nasti boleh dikasih tambahannya untuk saudara Reja. Kalau dari saya kayaknya coba buang hal-hal buruk yang harus mempengaruhi pembelajaran secara, kalau nggak bisa dibuang hindari itu ya. Oke, saya simpulkan nih dalam memanage waktu. Nah, dalam memanage waktunya bagaimana? Bilang saudari Nisa tadi buatlah alarm. Jam kayak mungkin alarm untuk makan aja dibuat alarmnya. Oh, ini alarm untuk aku makan pagi. Ini jam 8 atau jam 9 usahakan. Atau mungkin siang, nggak bisa makan pagi siang, bisa minum air putih, rutin minum air putih. Nah, buat rutinitasnya bukan alarm sholat aja, tapi buat juga alarm makan, tidur siang juga boleh, atau untuk malam juga boleh. Nah, dibuat rutin, jangan hanya sebagai gambaran mendelik alarm udah lewat aja biarin lah, nggak apa-apa, hanya alarm. Jangan dibuat sebagai panutan biar kayak oh itu penting buat diriku, biar aku jadi lebih baik begitu. Dan untuk pertemanan tadi kasih kabar, maksudnya kasih kabar. Walaupun miskomunikasi usahakan kayak apa kabar teman, baik apa segala macam, ajak mungkin nggak apa-apa, ingin bermain kan, pengen main sama teman, ngopi segala macam, ngopi bareng gitu kan, ajak biar nanti ada di saat senggang tiba-tiba ingin curhat masalah pengalaman itu bisa. Tidak harus rutin juga untuk mengejar, tapi usahakan tidak ada namanya miskomunikasi agar pertemanan itu tetap terjalin. Tadi dibilang saudara Nasti juga hindari yang buruk itu. Kalau dan jangan lakukan dan hindari gitu lah. Misalnya kalau sudah tahu itu hal buruk, usahakan hindari dan lakukan hal-hal yang positif. Ya, dibuat ulang. Kita sudah besar, kita sudah tahu apa yang harus kedepannya, tahu yang mana yang salah, tahu yang mana yang benar. Jadi untuk kedepannya usahakan untuk beraktivitas secara positif. Aktivitas yang positif yang menguntungkan bagi saudara Reja. Oke, nah saudara Reja bisa dapat memahami nggak sih apa yang dari saya kasih masukan dan teman-teman memberikan masukan juga tuh. Oh baik sis, saya terima kasih dan berterima kasih juga nih sama sis, terutama sama teman-teman semua yang telah memberikan bimbingan ataupun memberikan jalan istilahnya sis dalam masalah yang saya hadapi ini sis. Bagus dong. Oke, dari ceritanya yang disampaikan oleh saudara ya bisa kita lihat dan kita pahami nih yang mana yang baik dan yang mana benar. Kita dan bukan hanya saudara Reja aja yang belajar di sini, kita juga sama-sama harus belajar dari kesalahan dan pembelajaran apa aja yang diambil dari cerita sini saudara Reja. Dan apa itu yang harus dilakukan, hal apa yang baik harus dilakukan, dan hindari apa itu yang buruk itu, hal-hal yang buruk itu, apa yang harus dihindari. Oke. Nah, kita masuk ke sisi kesan dan pesannya. Kesan-pesan dari yang si pencerita tadi. Oke, kepada saudara Reja dipersilakan. Baik, kesan saya sih dalam proses konseling saya sangat merasa terbantu dan mungkin dapat menjadi pelajaran kesempatan yang baru untuk saya dari masalah saya. Nah, kalau pesannya sih semoga aktivitas seperti ini proses konseling dapat lebih melebar bukan hanya di lingkungan kampus atau sekolah saya saja, akan tetapi ini lingkungan sosial ataupun di masyarakat ini gitu.
Oke, kepada saudari bisa memberikan kesan-kesan. Kalau kesannya sih kayak ini proses atau kegiatan ini menurut saya sangat membantu setiap orang apalagi yang bermasalah ya kan. Terus dapat menambah relasi juga. Kalau untuk pesannya, semoga kegiatan ini dapat membantu lebih banyak orang lain. Oke, terima kasih. Kepada saudara Nasti, bisa diberikan kesan dan pesannya? Rasanya sangat membantu untuk menunjukkan seperti kami. Iya. Terus pesannya mungkin pas ya. Oke, pesan. Mungkin saking tadi senang, kayaknya senang, iya. Saking senangnya itu sebagai hal yang menyenangkan. Oke. Kesan dan pesannya dari saya sendiri, kesannya itu kepada ya anggotanya yang mudah diajak bicara, bisa saling berbagi, mau itu senang, mau itu sedih, kita bisa melihat dari suasana hati kita masing-masing bagaimana. Dan pesannya, jadi sebaiknya kepada teman-teman sekalian bisa dijadikan suatu pelajaran kembali apa yang kita bahas, apa yang kita cerna dalam sebuah cerita dan kita tadi bisa kita lihat, mungkin kita pernah mengalaminya. Jadi sebaiknya nanti kita akan menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, masukan yang sangat bermanfaat. Oke. Jadi ini yang teman-teman yang belum sempat menceritakan permasalahannya pada hari ini, bisa kita buat janji untuk temu kembali, gitu kan? Jadwal temu ulang ya kan? Kepada saudari, waktu kapan yang lebih tepatnya untuk temu ulangnya lagi? Minggu depan. Kepada saudari. Oke, minggu depan. Berarti ini udah mulai ada kedekatan dan satu pemikiran nih. Oke. Jadi ini kalau sudah cerita saudara, jadi mau datang lagi apa tidak? Oh, iya. Ingin memberikan tambahan, iya, yang baik untuk teman-temannya yang punya masalah, kan? Oke. Dari udah memberikan waktu janji sudah tahu waktunya kapan dan harinya kapan tadi kan sudah. Dan kita karena sudah selesai untuk doa penutupnya kepada saudara Raja, tolong dipandu. Baik, sis teman-teman semuanya, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, baiknya kita menutup dengan doa menurut saya masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke. Dengan berakhirnya sesi konseling kelompok kita pada hari ini dan berakhir juga curhat-curhatannya dong. Dan kita akan sambung untuk minggu depan. Nah, kepada anggota dan teman-teman sekalian, terima kasih telah hadir di konseling kelompok kita pada hari ini. Semoga masukan dari teman-teman, dari saya selaku saya sebagai konselor juga bermanfaat bagi kita semua. Kurang terlebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.